Ada pengajar nggak mau deh, enak aja, yang dapat gaji gue yang kerja. Nah, orang tipe Nuh itu kalau meninggal paling banter orang mengirimkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, copy paste dari gambar yang sudah ada dan tidak pernah membaca, stiker aja, stiker, dan tidak merasa kehilangan. Ada dan tidak adanya sama aja. Gak ada dirindukan. Orang tipe Nuh dan orang seperti ini ada, karena saya pernah menemukan di setiap titik ada orang tipe Nuh. Jadi kalaupun dia punya mobil, ada tetangganya jalan, dia bilang, ayah, diam dulu. Kenapa? Kalau kita lewat, pasti nanti dia ikut. Orang tipe Nuh. Dan seorang leader haram hukumnya untuk tipe Nuh. Yang kedua, orang tipe Yes. Orang tipe Yes adalah orang yang membantu karena pernah dibantu. Ibu, kenapa ibu ngisi kelas itu? Padahal kan kelas itu kemarin waktu yang kosong ibu nggak mau. Dulu waktu saya nggak masuk juga dibantu oleh Bu Sri. Sekarang Bu Sri nggak masuk, saya bantu dia. Nah, itu tipe Yes, tipe impas. Orang tipe impas ini adalah orang yang baik berdasarkan situasi dan kondisi. Dan ini bahaya orang tipe impas. Menyesuaikan situasi aja. Kenapa itu datang hajatan dia pada jauh dulu atau karena saya nikah dia datang, maksud saya nggak datang. Nah, itu orang tipe Yes. Dan orang Indonesia itu tipe Yes-nya banyak. Benar loh. Hati-hati. Dan seorang leader harus pakai Yes. Proaktif. Jadi Anda harus melihat proaktif. Jadi ingat ya, proaktif di dalam penelitian 7 Habits itu menjadi bagian dari orang yang beruntung. Contoh. Ketika Anda melihat jam dinding mati, ini saya tahu nggak? Ini sebelum saya lewat Al-Aqsa secara detail. Kalau di sebuah tempat lembaga jam dinding mati, kok nggak ada yang peduli? Itu berarti titik empatinya kurang. Padahal setiap hari lihat, tapi nggak ada pedulian. Jadi kadang-kadang melihat sebuah lembaga itu dari yang kecil. Ada 3 indikator kalau saya masuk ke sebuah lembaga. Yang pertama adalah kamar kecil. Kalau kamar kecilnya bersih, keren, wangi, semuanya beres. Tidak harus sekolah bersihkan, tapi harus jelas memberitahukan kepada kalian menjadinya. Kasih 1 kamar kecil yang bersih dan dia dipanggil, ini indikator alasnya. Itu. Kalau nggak ada indikatornya mereka bingung. Karena yang saya lihat ada beberapa sekolah Islam yang mencari kamar kecil cukup dengan hidung. Itu bahaya. Orang Indonesia tingkat bawah, artinya kerjanya cleaning service itu hati-hati. Mereka adalah orang taat asalkan jelas. Kalau kita diam saja, berarti mereka berkata, ya berarti nggak ada masalah. Harus jelas, tegas, dan tega. Tega ini bukan berarti menyisap, tapi kalau ada api yang mulai muncul, siramlah dengan segelas air Anda. Jangan menunggu kebakaran hutan baru Anda bawa gelas, itu telat namanya. Karena kemalasan itu menular. Dan apa yang harus Anda tahu? Tipe Yes ini adalah tipe yang membuat sesuatu itu menjadi hebat. Tawarkan, omongkan. Jadi kalau nanti Anda jadi seorang leader, Anda harus menuju ke lini-lini di mana Anda harus memperkenalkan diri, audiensi dengan PDP atau PDK. Namanya sekarang apa sih? Pendidikan dan Kebudayaan. PDP ya. Dulu kan dimasuk kementerian itu kan di lini daerah, kabupaten, kota, provinsi. Harus proaktif. Dan juga ini yang penting, ternyata ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Ini lihat, teknologi itu berubah dengan cepat. Teknologi berubah dengan sangat cepat. Karena teknologi berubah dengan sangat cepat, maka Anda jangan pernah tertinggal. Ya. Maksud saya apa? Rajin saja tidak cukup.
Anda tidak cukup hanya dengan rajin, tapi Anda harus cerdas. Jadi hal-hal baru yang harus Anda kuasai, harus Anda belajar cepat. Karena nanti Alaska Training Center kita akan sinergi bagaimana memberikan potensi-potensi yang harus dipelajari. Kan kasihan ya ini, tersiksa kita lewat. Yang ketiga, tipe sadar. Nah, untuk tipe sadar ini hari ini yang kita bahas. Kalau nyasar bayar oke lah, Anda sudah lewat itulah semestinya. Tapi untuk tipe sadar itu luar biasa. Sadar untuk berprestasi, melayani, dan memberi, berkontribusi. Perhatikan baik-baik. Di dalam diri Anda itu ada kekuatan yang dinamakan sugesti. Sugesti itulah nasihat. Dan di dunia ini tidak ada sugesti kecuali autosugesti. Apa maksudnya? Orang lain yang menasihati Anda itu hanya mengusulkan. Andalah yang memutuskan. Itulah kenapa saya mempelajari tentang autosugesti power, sugesti diri. Jadi kalau Anda dikasih tugas, kok saya Pak, aduh Pak jangan saya dong Pak, itu Anda sudah mensugesti diri Anda untuk lemah. Bahkan nanti ada orang yang meragukan Anda, kok dia sih yang jadi kepala sekolah? Hati-hati loh. Selalu ada omongan seperti itu. Harusnya si A, bukan dia. Ingat kata-kata saya, jadilah bukti dan jangan menunggu bukti, maka semua kata-kata itu akan diam. Saya dokter hewan, tapi saya motivator. Dan ketika ada orang kok dokter hewan jadi motivator, ingat baik-baik, itu adalah pupuk bagi sebuah pohon untuk besar. Karena pohon besar bukan karena diberikan minyak wangi, tapi karena dipupuk dengan tai ilmu. Dan Anda akan mendapatkan tai-tai itu. Yaitu keraguan-keraguan yang harus Anda buktikan. Tai chi boleh lah, tai chi boleh, itu sekali waktu. Tai yang berbeda. Tapi kalau disiram dengan tai chi terus mati juga. Dan bagaimana Anda memahami konsep ini? Lihat, sukses itu sebuah proses, bukan hasil akhir. Sukses itu sebuah proses, bukan hasil akhir. Jadi kalau Anda mengatakan sukses adalah hasil akhir, Anda akan bahaya. Karena yang bisa diwariskan pada orang setelah kita adalah proses, bukan jasa Anda. Jasa Anda hasil akhir. Tapi semua alumni itu jarang ngomongin jasa kan? Pernah nggak ada semua alumni langsung bilang, lu integritas kamu berapa? Enggak ada. Yang diceritakan adalah prosesnya. Dulu kita remedial bareng ya, iya sama, proses. Saya suka dengan video ini, karena video ini mewakili sebuah proses. Dan ketika Anda menjadi leader, dimanapun Anda nanti ditempatkan, maka Anda harus tahu setiap titik itu penting. Dan manusiakanlah setiap titik itu menjadi bagian dari sebuah proses yang penting. Anda harus tahu, tanpa satu titik itu, titik yang lain nggak bergerak. Coba bayangkan, wali kelas nggak bisa memberikan rapot gara-gara ada satu mata pelajaran yang belum store nilai, itu bisa jadi nggak selesai rapot itu. Jadi karena setiap titik itu penting, maka Anda harus tahu setiap komponen itu harus terhubungkan oleh leader. Itu namanya connecting the dots, kata Steve Jobs. Tugas dari leader adalah menghubungkan titik-titik hebat dari orang-orang yang ada di bawahnya menjadi sebuah bentuk kehebatan yang lebih keren. Jadi jangan Anda kerjakan semuanya, maksud saya. Mulailah Anda percaya dan Anda berikan tugas di mana mereka terhargai walaupun mereka tidak sesempurna Anda. Anda memang sempurna, yes, satu titik. Tapi Anda memberikan kesempatan orang-orang di bawah Anda untuk menjadi tim menuju kesempurnaan di dalam titik-titik lebih mereka. Dan itulah tugas leader, menghubungkan titik-titik hebat menjadi bangunan yang hebat. Dan Anda harus punya visi yang kuat. Bagaimana itu bisa dijalankan? Syaratnya adalah Anda harus mengerti bahwa setiap orang di bawah Anda punya potensi. Dan Anda punya buku ajaib. Apa buku ajaib itu? Catatan yang hanya Anda yang tahu dan jangan sampai bocor. Terkait apa? Terkait potensi-potensi dan juga titik lemah dari orang di bawah Anda sehingga mereka jadi tim yang hebat. Itu harus ada. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Nih, jadi membayangin dah. Oke. Ada 3 masa. Yang pertama adalah masa depan. Anda hari ini di training itu untuk masa depan. Dan tidak semua sekolah atau lembaga memiliki proses seperti ini.
Yang saya tahu ada aja itu kepala sekolah yang ditunjuk itu tanpa ada proses seperti ini, tanpa adanya tes psikologi dulu. Pokoknya yang penting aku suka kamu, karena aku suka kamu, kamu jadi kepala sekolah. Udah gitu aja. Dan itu bahaya kalau benar seperti itu. Masalahnya ketika aku suka kamu, yang lain gak suka kamu, itu jadi masalah kan gitu. Karena sistem. Dan hari ini Anda adalah orang-orang yang dihadirkan untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Apapun masa lalu Anda itu bisa dirubah. Nih, masa kini, masa lalu. Masa kini sekarang, nah masa lalu. Ada orang bertanya pada saya, Pak Aris, masa lalu saya suram. Saya bermasa lalu gelap. Kata seorang yang curhat kepada saya dalam sebuah sesi bagaimana melepaskan bangkai emosi. Saya bilang, Pak Aris, kata orang masa lalu tidak bisa dirubah. Saya bilang bisa, siapa bilang tidak bisa dirubah? Masa lalu kabar baiknya sejak tahun 2023 ini saya bilang bisa dirubah. Bagaimana cara merubah masa lalu? Lakukan yang terbaik hari ini, karena hari ini akan menjadi masa lalu sobat. Itu cara merubah masa lalu. Karena orang itu memaafkan masa lalu ketika melihat hari ini dia sudah menjadi orang yang berbeda. Jadi masa depan Anda ada di masa lalu. Lakukan yang terbaik hari ini, karena hari ini akan menjadi masa lalu besok. Itulah cara merubah masa lalu. Dan inilah yang harus Anda tahu. Seorang Muhammad Ali kalah dengan petinju yang tidak dikenal bernama Joe Frazier. Ini jarang diketahui banyak orang. Saya punya catatan-catatan hebat dari buku-buku yang saya baca, dan itu menjadi bahan bagaimana Anda juga sebagai leader nanti menginspirasi. Ingat kata-kata saya, Pak Hebat Leader. Orang Indonesia itu suka diceritakan. Karena itu Anda harus punya bahan cerita. Itu aja intinya. Dan Anda harus punya kamus cerita dari buku yang Anda buat sendiri, tulis sendiri. Jadi ketika Anda berbicara, itu ada keluar tuh storytellingnya. Itulah kenapa Al-Quran isinya hampir 80% cerita. Karena sudah semuanya orang itu senang ketika diceritain. Nah, Joe Frazier ini ternyata dia hanya memiliki kejuaraan tertinggi itu Olimpiade, dan tidak dikenal sebagaimana Muhammad Ali yang tidak pernah kalah. Yang perlu Anda tahu, Muhammad Ali kalah di tanggal 8 Maret 1971. KO, bukan sekedar menang angka, KO oleh petinju yang tidak dikenal. Kamu bayangkan? Akhirnya apa? Muhammad Ali ditanya oleh wartawan, "Li, gue piye kok kalah dulu?" Nah itu kan dalam bahasa Jawa. Kenapa kamu bisa kalah? Jawaban dari Ali, jangan bertanya pada orang yang kalah, karena apapun alasannya tidak berubah kemenangannya. Tanya pada petinju Frazier, kenapa dia bisa menang? Nah, itu Ali keren kan? Gak ada banyak alasan dia. Coba kalau orang bisa, kenapa kalah? Yurinya curang, wasitnya curang, pasti itu keluar. Gak pernah mengakui. Kenapa ada kalah? Karena, nah ini jawaban dari Muhammad Ali. Jangan tanya kepada saya, karena tidak bisa berubah tiba-tiba saya menang. Tapi tanya kepada dia, kenapa dia bisa menang? Jawaban Joe Frazier ini keren banget. Dan ini yang menginspirasi banyak orang termasuk saya. Dan Anda harus tahu, kenapa Anda bisa mengalahkan Muhammad Ali dan Anda bisa menang, padahal Anda bukan diunggulkan. Jawaban Joe Frazier adalah, saya punya refleks. Wah keren. Terus pertanyaan wartawan, apa yang membuat Anda punya refleks? Latihan terus menerus. Jadi Anda untuk menghargai itu harus refleks. Untuk mengapresiasi refleks. Sebagaimana ketika Anda saya kasih api, langsung ini, itu refleks. Jangan pakai api panas, nah itu gak refleks itu. Refleks. Jadi ketika Anda tiba-tiba rapat dengan kepala-kepala sekolah, itu refleks. Refleksnya apa? Perkenalkan diri Anda sebagai Pak, dan Anda bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di depan. Kata kuncinya adalah, Assalamualaikum Pak, terima kasih, keren banget materinya, saya suka dengan materi hari ini. Mohon maaf Pak, boleh foto sebentar Pak? Kumpulkan foto Anda dengan orang-orang, selfie. Maaf Pak, boleh meminta nomor handphonenya, jaringan. Terima kasih Pak, kirimkan foto tadi kepada dia. Itu rahasia leader. Dengerin. Ini gak ada dulu. Anda, kalau Anda dikirim atau berapat ke sebuah titik, jangan hanya
sekedar mengamati, tapi Anda harus punya potensi mengenali si A, si B, si C. Karena dalam pikiran Anda, suatu hari saya akan hadirkan dia di sekolah, suatu hari saya akan bersilaturahmi untuk bersinergi dan seterusnya. Mohon maaf Pak, terima kasih atas materi hari ini. Boleh foto sebentar Pak? Oh, boleh. Bisa minta nomor handphonenya Pak? Stik, langsung tempa besi selagi panas. Jangan menunggu minggu depan baru menyapa. Langsung Anda lihat. Assalamualaikum Bapak, saya Sama Jaya yang tadi ketemu dengan Bapak. Saya kepala sekolah dari SMA Al-Azhar Surabaya. Mohon maaf Pak, terima kasih. Ini foto yang tadi saya dengan Bapak. Suatu hari nanti mudah-mudahan saya bisa bersilaturahim dengan Bapak. Itu adalah mengikat. Perkenalkan diri Anda karena Anda bukan artis. Ingat baik-baik. Jadi nomor handphone Anda itu harus banyak disimpan oleh orang-orang yang sekiranya ketika ada nelpon keluar nama Anda. Jangan sampai Anda nggak dikenal karena Anda merasa tidak perlu mengenal. Dan latihan terus-menerus itu contohnya seperti ini. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh leader, dan 5 hal ini akan saya bahas hari ini. Dan kalau Anda punya refleks itu luar biasa. Kita lihat Ali mengalahkan Joe Frazier mengalahkan Ali. Lihat bagaimana Ali putus asa untuk meninju karena tidak pernah kena. Jadi Joe Frazier ini refleks dia, gak kena. Gak kena. Coba bayangkan ya, meninju angin itu capek. Kau deh. Dan sejak saat itu Ali tidak pernah meremehkan latihan. Sejak saat itu Ali tidak pernah meremehkan musuhnya. Bahkan ketika dia melawan George Foreman, orang yang tidak pernah terkalahkan sebelumnya, dia ternyata punya rumus. Saya harus belajar bagaimana memiliki refleks. Dengan cara apa? Sparring partner dia minta yang setinggi Foreman, sekuat Foreman, dan dia ketika latihan bilang, tonjok saya sekeras mungkin karena saya akan menonjokmu sekeras mungkin. Ini bukan latihan, ini pertandingan. Tuh. Jadi ternyata IQ Anda pasti bagus lah. Tapi mohon maaf ya, IQ hari ini sudah banyak digantikan oleh mesin. Sampai di sini saja saya nggak harus daya ingat kok. Ada yang menolong saya 100 meter lagi belok kanan. Map. Bahkan itu kan sudah digantikan kalkulator. Bahkan saya aja sudah pakai kalkulator sekarang. Nggak pakai hafalan luar kepala. Dan ternyata cerdas emosi itu sudah mulai jadi leader. Cerdas emosi. Jadi leader itu harus berani berkata, saya salah dan saya bertanggung jawab untuk urusan ini. Kalau dia bilang, siapa yang salah? Siapa? Nah, itu bahaya. Anda di dalam internal boleh Anda, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Tapi ketika di luar Anda bilang, saya yang bertanggung jawab dan saya siap dengan konsekuensi atas apa yang terjadi. Itu leader. Maaf Pak, tetap saya memang salah Pak. Maafkan mereka Pak. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu pun tidak pernah dilakukan para sahabat. Saya salah, saya bisa belajar. Saya salah, saya bisa memperbaiki. Itu leader. Itu kecerdasan emosi. Kalau leader berkata, maaf Pak, saya sudah ngomong terus di kitab saya. Saya sudah bicara terus kepada mereka. Mereka aja yang kata saya. Anda itu, kalau ngomong seperti itu, disantet Anda benar. Jangan sampai seorang leader itu berpikir kalau ada prestasi dia maju, kalau ada ketidakbaikan dia menghindar. Saya tidak suka dengan pemimpin-pemimpin yang dia hadir ketika peresmian, tapi prosesnya tidak pernah hadir. Itu bahaya. SQ jelas spiritual ya, Anda bertanggung jawab pada Allah. Tapi ada satu yang perlu Anda tahu, ini IQ. Kenapa materi ini saya berikan kepada Anda hari ini? Adversity question, kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Inilah yang harus dikuasai oleh para leader. Cerdas menghadapi masalah, cerdas menghadapi ketidaknyamanan. Karena sebenarnya Anda dilahirkan sebagai bagian dari kemaslahatan. Mengapa Anda dikenal? Karena Anda memberi. Bagaimana cara memberi? Berarti Anda menjadi solusi. Yuk kita lihat. Video ini adalah video yang sangat saya suka. Saya senang banget dengan video ini. Alaska adalah induk beruang ini.
sedangkan beruang kecil adalah Anda. Lihat baik-baik prosesnya. Hari ini Anda dikirimkan ke Kinasih, Bogor. Ini Anda. Dan ini adalah manajemen. Anda hari ini dilatih bagaimana menjadi seorang leader. Yang bisa jadi Anda merasa kurang pede sebelumnya, kurang percaya diri sebelumnya, kurang merasa mampu. Bahkan Anda bertanya-tanya, kenapa saya yang dipilih? Kan yang lain lebih bagus dari saya, lebih berprestasi, lebih senior. Saya nggak enak Pak. Saya nggak enak Pak. Oh nggak bisa. Ini yang dilakukan oleh Alaska, manajemen Alaska, yayasan Alaska, dan juga orang-orang yang diamanahkan di atas. Anda tahu nggak? Yang terjadi adalah beruang ini, yaitu Anda, capek memang menghadapi sesuatu yang baru, lelah memang. Tapi yang perlu Anda tahu, adversity vision, kecerdasan menghadapi masalah itu hadir ketika Anda memang diberikan masalah untuk membuat Anda kuat. Ini lihat nih, yang dilakukan oleh Alaska untuk Anda. Dijatuhkan lagi. Siap. Dan ini dilakukan oleh induk beruang bukan karena dendam dan benci, atau bukan karena dia punya masalah dengan suaminya, tapi karena cinta. Sepeninggalnya Alaska harus tetap ada, karena Alaska harus lebih panjang dari Anda dan para pendirinya umurnya, sebagaimana Al-Azhar Kairo ribuan tahun. Oxford itu didirikan dari ribuan tahun dari sekarang, karena 1000 sekian tahun ya, didirikan tahun 1000 sekian. Dan kenapa Oxford University, Harvard University, Al-Azhar Kairo hari ini tetap keren? Karena sistem, bukan karena ketokohan. Ingat, pelajaran dari Ustadz Arifin Ilham, karena ketokohan beliau meninggal, sekarang Az-Zikra sepi, masjidnya sepi, pesantrennya sepi, karena mengandalkan ketokohan. Kan sistem ini kan kuat. Itulah Alaska harus sistem. Jadi orang itu keren karena sistem mendukung kekerenan itu, bukan karena dia adalah bawaannya keren, bukan. Nih, saya suka dengan si Bang Zul nih. Bang Zul ini keren banget, tapi dia sudah meninggal sekitar 5 bulan yang lalu. Dia salah satu sahabat saya dan dia inspirasi dunia. Jadi begini, Bang Zul ini adalah sosok yang tidak punya lengan dan tidak punya kaki, tapi dia menjadi leader bagi dirinya. Bagaimana prosesnya? Seperti ini kawan. Anda nanti bisa banyak cari di YouTube dan juga sosial media tentang kehidupannya. Tapi ini bisa menjadi inspirasi untuk murid-murid Anda. Anda bisa ambil kan? Nanti materi ini pun saya berikan pada Anda dalam bentuk PowerPoint lah, biar bisa diklik-klik aja. Ya, bisa Anda kembangkan sendiri. Apa yang terjadi? Bang Zul ini ternyata bisa bangkit karena kepala sekolah dia ketika dia belajar. Jadi dipanggil kepala sekolahnya, Zul. Apa Pak? Zul, kenapa kamu gak pede? Saya lihat kamu selalu menghindar. Apa yang membuat kamu kurang pede, Zul? Saya memang difabel Pak. Saya kurang sempurna, saya cacat. Apa kata kepala sekolahnya sebagai guru juga? Zul, dengerin. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah tidak pernah menciptakan produk reject. Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi. Karena Allah tidak yang sempurna dan menciptakan kesempurnaan. Terus saya Pak, kamu tidak cacat Zul, kamu unik. Ternyata kalimat itu merubah hidupnya. Bahkan dia menganggap bahwa ketika ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu sepertinya adalah ayat yang khusus diturunkan untuk dia. Dan itu ditulis dan ditempelkan di dinding dia, dan itu membuat perubahan. Dia langsung bilang pada maknya, "Mak, izinkan saya untuk menaklukkan gunung yang selama ini kata orang saya mustahil." Kamu yakin Zul? Yakin. Ya udah, kalau kamu pede, yang penting ada temannya. Berapa gunung dia taklukkan. Kemudian dia ternyata membuat mobil rakitan, dan ini yang membawa dia kemanapun dan tidak perlu digotong dan diangkat oleh orang-orang. Dan yang luar biasa adalah ATM. Oke, dengerin baik-baik, wahai calon-calon leader. Tugas leader itu adalah konektor, menghubungkan. Jadi indikator leader hebat di Alaska adalah dengan kehadirannya banyak terkoneksi antara Alaska dengan lembaga-lembaga yang lain yang tercantum di dalam MOU tertulis.
Jadi bukan karena faktor kenal. Saya kenal dia, ada nggak sinergi dengan dia? Itu masalahnya. Jadi sekali lagi, karena kepala sekolahnya itu punya koneksi-koneksi hebat, maka Zul ini akhirnya bisa bertemu dengan Didi Petet almarhum, bisa bertemu dengan Pak Darwis Riyadi, seorang fotografer yang mengajarkan kepada dia. Kalau Anda kenal dengan salah satu orang-orang di UI, Anda bisa terkoneksi. Ada yang dari Singapura terkoneksi, ada yang dari Turki terkoneksi. Saya hari ini punya kawan satu angkatan, dia atas pendidikan Canberra. Nah, kalau Anda mau bersinergi, saya koneksikan, ngobrol aja. Hidup itu begitu kawan. Jadi jangan sampai Anda menjadi kepala sekolah biasa. Karena kepala sekolah yang luar biasa adalah berpikir dari keluar kotak kebiasaan. Dan ini yang dilakukan oleh kepala sekolah Zul. Dan akhirnya dia mendapatkan rekor muri. Kemudian akhirnya dia bahkan diundang di acara-acara hebat, bisa snorkeling, kemudian dia membawa api Olimpiade, Paralympic Games, dan yang luar biasa adalah seorang Zul akhirnya mampu menaklukkan kemustahilan. Dan ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Dan saya pesan kepada Anda, ketika Anda menjadi leader, maka jadikan setiap orang yang ada di Alaska di bawah Anda adalah duta yang dipercaya. Mungkin ada duta olahraga, mungkin ada duta senyum, duta bersih, duta disiplin, duta ilmiah atau duta matematika, duta IPA, duta puisi, duta sastra. Kenapa tidak? Buat aja sebanyak mungkin sertifikat dan Anda tanda tangani. Buat banyak film yang bisa Anda sematkan pada para duta itu, dan akhirnya semua orang menjadi duta hebat untuk Alaska. Dan kita lewat ini, kita masuk ke sini. Saya akan berikan kepada Anda tentang bukti-bukti, tentang contoh law of attraction, hukum tarik menarik. Oke, saya pernah melihat dulu, pernah ketemu nggak? Belum ya? Sepertinya pernah. Oke, saya masalahnya nggak familiar dengan wajah Anda. Presiden Indonesia ketika jadi presiden itu suruh turun, tapi setelah mati semua orang kangen sama presiden itu. Itulah Indonesia. Termasuk Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur, SBY, bentar lagi Jokowi. Semua orang akan kangen ketika sudah meninggal mereka. Dan karangan bunga di Indonesia itu paling banyak hadir ketika orang sudah mati. Ketika dalam kondisi seperti ini biasanya mundur sedikit, biar yang lain lihat. Oke, siapa nama? Huda, petunjuk. Kenapa orang tua Anda memberikan nama Huda? Itu karena dia berprinsip Anda mampu menjadi petunjuk. Buatlah jalan, maka orang lain akan mengikuti jalan itu petunjuk. Tapi Pak, saya belum punya jalan. Berjalanlah, tengah jalan Anda akan ketemu jalan. Bergerak. Saya akan buktikan. Apakah tangan? Jawabkan mata. Hadirkan kebahagiaan yang pernah Anda rasakan. Hadirkan kebahagiaan yang pernah Anda rasakan. Ketika orang menghadirkan bahagia, ada hukum tarik menarik, yaitu otot-ototnya akan kuat, tubuhnya akan nyaman. Dan ketika dia bahagia, tiba-tiba ini kuatkan. Maka kalau Anda ingin bahagia, bukan berarti Anda tidak punya masalah. Karena saat bahagia adalah karena Anda punya masalah. Naik kelas itu syaratnya adalah ujian. Jadi kalau Anda tidak pernah ujian, tidak ada bisa naik kelas. Hadirkan bahagia Anda dan meningkat. Dan lihat baik-baik. Ketika saya putar sedikit saja polanya, hadirkan ketidaknyamanan yang pernah Anda rasakan. Mungkin Anda pernah dikecewakan, kurang dihargai, atau hasil kerja Anda dianggap kurang maksimal, atau ada orang-orang yang kalimat-kalimatnya tidak nyaman. Lihat, kekuatan itu juga lemah. Ini sama loh, tenang ya. Dan anehnya, kalau Anda mengizinkan diri Anda dalam kondisi seperti itu, Anda sangat mudah dipengaruhi. Karena Anda dalam kondisi lemah. Saya akan buktikan. Hadirkan ketidaknyamanan Anda. Hadirkan ketidaknyamanan Anda mengalir ke mata. Arahkan bola mata Anda ke arah langit-langit atas, mata terkunci. Semakin ke arah langit-langit atas, maka semakin terjadi. Hadirkan ketidaknyamanan Anda lebih besar. Mungkin masa kecil Anda pernah dibully, atau orang-orang yang tidak percaya dengan Anda, orang-orang yang membuli Anda, atau orang meragukan Anda. Hadirkan bola mata Anda semakin ke atas dan mata semakin terkunci. Dan semakin Anda berusaha untuk membuka, ternyata mata itu semakin rapat dan lengket. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba nempel dan lengket. Dan semakin Anda merasakan tidak nyaman, semakin mata itu semakin susah terbuka. Dan pada hitungan ketiga, bola mata semakin kuat ke atas dan mata semakin susah terbuka. 1, 2, 3 dan tidak bisa dibuka. Dan terjadi, lihat, matanya tidak bisa dibuka.
Ini bukti nyata. Dan semakin dia berusaha membuka matanya, semakin susah terbuka. Dan nama Huda saat ini begini. Nama Huda saat ini begini. H-U-D-A, menjauh, mengecil, titik, hilang, 1, 2, 3, lupa nama sendiri. Siapa nama Anda? Udah. Ketika dia tiba-tiba bilang, tak, tersadarkan. Tapi ada satu, tadi susah kan kamu Ben? Susah. Ini ada berapa? Lupa hari apa? Jumat, karena tadi Jumatan ya. Dari Jumatannya. Tahukah Anda, ketika tadi saya berusaha menculik kritikal faktornya, tapi bagus dia. Berarti kesedihannya tidak banyak. Ini berulang-ulang gitu. Kayaknya tidak bisa membuka mata. Tapi dia bisa memanage diri. Berarti dia bisa mengelola diri. Tapi yang baik-baik teman-teman, apapun yang dilakukan oleh orang sekitar Anda itu adalah peristiwa. Dan seorang leader harus cerdas untuk mengelola respon. Karena Anda tidak bisa mengelola peristiwa, tapi Anda bisa mengelola respon. Jadi kalau nanti maksudnya di Jakarta atau di Surabaya? Jakarta. Di SD, SMP, SMA, TK, SMP. Anda kenapa dia dari sini itu kan tidak tahu? Duta apa? Ada apa? Anda tahu? Pemimpin SD, SMP, SMA, SMP. Anda tahu? Pokoknya Anda harus siap untuk nanti memimpin mana aja. Tapi yang perlu Anda tahu, pantaskan diri Anda dengan kapasitas. Saya ingin kasih tahu kepada Anda, garam 1 genggam tetaplah asin ketika dimasukkan ke dalam segelas air. Betul? Segelas air dikasih garam 1 genggam, diaduk asin. Tapi kalau saya lemparkan ke danau, saya aduk danaunya asin. Yang membedakan apakah 1 genggamnya ini berbeda dengan yang pertama, tidak. Tapi yang membedakan adalah kapasitas. Jadi yang membedakan Anda hari ini besok adalah kapasitas. Jadi kalau ada orang yang membicarakan Anda tentang kebaikan atau keburukan Anda, itu adalah peristiwa. Dan juga saya dalam merespon. Dan radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, jangan pernah Anda ceritakan tentang kebaikan Anda pada orang yang memang tidak setuju dengan Anda, karena dia tidak begitu. Tapi buktikanlah bahwa Anda mampu untuk memberikan kontribusi yang memudahkan orang-orang menjadi lebih baik. Itu yang membuat orang-orang itu diam. Betul Mas Yuda? Kita kasih tepuk untuk Mas Yuda. Kelahiran tahun berapa Mas Yuda? 88. Saya 74. Tahun 88 berarti saya masih ya SD kan.